Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa nashna 'alaihi amma ba'du. Baiklah anak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Gimana kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya kita sehat ya anak-anak ibu sekalian. Baik, anak ibu, biasanya sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Silakan anak ibu sekalian ikuti gerakan dan nyanyian dari video yang ibu tampilkan ini. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bukan jadi 10, siap berdoa. Kita berdoa, minta kepada anak ibu Yuridal agar memimpin doanya, dan kepada anak ibu semuanya silakan ikuti bacaan doa yang dipimpin oleh anak ibu Yuridal. Kepada Yuridal disilahkan ya. Siap, Bu. Semuanya siap, gerak. Pada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah membukakan pintu pikiran kita agar kita lebih mudah menyerap, menerima pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Karena kita adalah bangsa Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kepada anak ibu Yeni, silahkan dipimpin dulu nak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Baik Bu, teman-teman silakan berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Kita lanjutkan kegiatan pembiasaan kita. Siapa anak ibu yang mau memandu untuk membacakan Quran Surah Al-Ikhlas? Ayo, siapa anak ibu? Saya Bu. Ya, silakan. Ernida, silakan nak. Ya Bu. Ya, baiklah kawan-kawan, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya untuk anak ibu Ernida dan juga anak ibu yang lainnya. Semoga dengan kita membacakan Quran Surah Al-Ikhlas tadi bertambah dekatlah hati kita dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada teman-teman dari anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah kita semua hadir ya. Anak ibu, silahkan dilihat dulu di bawah mejanya apakah ada sampah, kemudian diluruskan lagi mejanya. Oke, kalau sudah siap, sekarang anak ibu silahkan ambil bukunya dari dalam tasnya, ambil buku, ambil pena karena kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu, biasanya sebelum kita belajar, kita membuat keyakinan kelas yang mana di sini keyakinan kelas yang di sini adalah kita sendiri yang membuat.
Baik, untuk anak ibu, siapa yang bersedia yang mau membacakan keyakinan kelas kita pada hari ini? Silahkan anak ibu. Ya, Bu. Ya, silahkan. Yuridal, silahkan nak. Keyakinan kelas. 1. Peduli, menghargai, dan saling membantu. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Aktif. 4. Bertanggung jawab. Udah, Bu. Ya, terima kasih anak. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk Yuridal yang telah bersedia membacakan keyakinan kelas kita. Mudah Ibu, pada minggu kemarin siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Silakan anak Ibu yang masih ingat kira-kira minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Nabi Muhammad, Bu. Iya, benar sekali nak. Minggu kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad berhijrah dari mana nak? Mekah ke Dari Madinah. Mekah, Dari Bu. Mekah ke Madinah, Bu. Bagus, dari Mekah ke Madinah. Di sini anak ibu sekalian, ibu ada beberapa gambar. Gambar ini merupakan gambar pemantik. Silahkan anak ibu yang mengetahui kira-kira gambar nomor 1 ini kira-kira gambar apa ini anak ibu? Buah tin, Saya Bu. tahu, Bu. Apa nak? Buah tin. Bu. Buah tin, Bu. Iya, benar sekali. Ini adalah buah tin. Buah tin ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kita lanjutkan ya. Coba kita cek Ya, lagi. Bu. Nih, gambar yang nomor 2. Kira-kira ini gambar apa, anak ibu? Zaitun, Bu. Zaitun, Bu. Buah zaitun? Buah zaitun atau buah Buah jeruk? zaitun, Bu. Zaitun, Oh, Bu. buah zaitun. Ya, buah zaitun. Bagus, pintar anak ibu semuanya. Udah kenal buah tin, udah kenal buah zaitun. Ibu mempunyai 4 gambar. Ada buah tin, ada zaitun, ada Bukit Sinai, dan ada kota Mekah. Kira-kira anak ibu coba ditebak dulu. Pembelajaran kita ini kira-kira mengenai apa? Kalau seandainya ibu sajikan ada gambar tin, buah zaitun, Bukit Sinai, ada kota Mekah, kira-kira kita belajar apa sih hari ini? Surat Atin, Bu. Surat Atin, Bu. Surat Atin? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, kita cek ya apakah benar. Hari ini kita belajar Quran Surat Atin. Oke, benar sekali anak ibu. Dari anak ibu menebak gambar, hari ini kita belajar Quran Surah At-Tin. Baiklah anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pertama di semester 2 di kelas 4, yaitu, ayo anak ibu silakan dilanjutkan. Mari mengaji dan mengkaji surah At-Tin, Bu. Iya, bagus sekali ya Ernida, terima kasih. Selanjutnya, oke. Nah, Ibu kan tadi udah tahu kalau hari ini kita belajar Quran Surah At-Tin. Sekarang, siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan anak Ibu. Saya, Bu. Iya, silakan nak. Pelajaran yaitu membaca surah At-Tin dengan tartil. Oke. Jadi, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Anak Ibu, sebelum kita masuk materi ini, kita simak film pendek yang judulnya Al-Quran ini. Nanti anak Ibu ketika menonton video, agar bisa menemukan pelajaran apa yang dapat diambil dari film tersebut. Siap anak ibu untuk menonton? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita readykan film pendeknya ya. Ada apa ya, Om? Kan kamu lagi koma di rumah sakit. Om harap sih kamu bisa izin ke pengasuhan buat pulang menemani ayah kamu. Kasihan dia sendirian di sana. Oh, begitu ya, Om. Ya udah. Aidil usahain itu ya, Om. Ayana lagi sakit. Terus Buana udah meninggal.
Nggak tahu mau gimana lagi. Nah, terus kenapa? Kok katanya bingung banget? Tadi itu Ana udah izin ke pengasuhan, tapi nggak diizinin gara-gara katanya takut kalau misalnya ada yang pulang ntar kenapa-napa. Udah tenang aja, kita serahkan aja kepada Allah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus Ana harus ngapain? Baca Quran, bro. Nih, serahin semua kepada Allah. Kenapa sih kita harus baca Quran? Kenapa sih kamu baca Quran itu harus wajib bagi seorang muslim? Nah, jadi Quran itu gak cuma sebagai petunjuk, tapi juga sebagai penyembuh. Ketika kita sakit, maka Al-Quran lah hadir menjadi asyifa bagi kita, penyembuh. Assalamualaikum Om. Kabar ayah gimana ya Om? Alhamdulillah, sekarang ayah kamu udah sembuh. Alhamdulillah, ayah sudah sembuh. Sekarang udah boleh balik ke rumah. Ya Om. Silakan anak ibu. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari film tadi yaitu apapun masalah kita, maka kita harus kembali kepada Allah, Bu, dengan sering-sering membaca Al-Quran. Tuh, Bu. Baik, terima kasih Mayeni. Kita kasih tepuk tangan untuk Mayeni. Bahwa seberat apapun masalah kita kembalikan kepada Allah. Apakah masih ada yang lain anak ibu yang ingin menambahkan kira-kira setelah menonton film pendek tersebut apa pelajaran yang dapat kita ambil dari film tersebut? Silakan anak ibu. Bu, Ya, silakan Nak. kita harus rajin membaca Al-Quran, Bu. Rajin membaca Al-Quran, bagus, pintar. Silakan anak ibu. Bersabar atas segala ujian yang menimpa kita, Bu. Oke, bersabar atas segala ujian yang menimpa kita. Oke, terima kasih ya anak ibu semuanya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, anak ibu semuanya udah mulai kendor nampaknya semangatnya ini. Di sini Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya mudah ya, ini sering kita laksanakan. Tepuk 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti ini dia nak. Kalau nanti Ibu bilang tepuk 1, anak Ibu tepuk langsung bilang yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi seperti itu ya anak ibu. Apakah anak ibu sudah mengerti tentang cara main ice breaking kita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Sekarang praktekkan ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Yuk, kurang serentak ya, ibu ulangi lagi ya. Semuanya semangat ya. Tepuk 1. Ya, Bu. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Asik. Tepuk 5. Siap belajar. Ya. Oke. Makasih ya anak ibu. Mudah-mudahan dengan ice breaking kita ini anak ibu yang mulai kendor semangatnya tambah semangat lagi. Kita lanjutkan ya anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Yuda, silakan dibaca suaranya yang Ya, keras ya, Bu. nak, biar yang lain Ya. mendengarkan. Surat At-Tin adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki makna mendalam. Surat ini menempati urutan ke-95 dalam susunan mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah, yang artinya surat ini diturunkan di Mekah sebagai sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama At-Tin diambil dari kata pertama dalam surat yang berarti buah tin. Meskipun singkat, surat ini mengandung pesan yang sangat penting tentang penciptaan manusia, tujuan hidup, dan akhirat. Ya, Bu. Oke, ya terima kasih ya Yuridal.
Jadi hari ini anak ibu sekalian kita belajar Quran surah At-Tin, yang mana surat At-Tin ini dia menempati urutan ke-95 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surat At-Tin ini walaupun dia singkat, hanya 8 ayat, namun surat ini mengandung pesan yang sangat penting tentang penciptaan manusia, tujuan hidup, dan akhirat. Anak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke materi mengenai asbabun nuzul surat At-Tin. Silakan anak Ibu yang bersedia, silakan bantu Ibu untuk membacakan materinya. Silakan anak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Asbabun nuzul surah At-Tin. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah dalam surah At-Tin ayat 5 berarti, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun atau seperti bayi lagi. Sehubungan dengan hal itu, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang kedudukan orang-orang pikun. Allah menurunkan ayat tersebut, At-Tin ayat 6, yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dah, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu. Jadi, surat At-Tin ini ada asbabun nuzulnya ya anak Ibu, yang mana ada yang bertanya mengenai orang yang pikun. Kemudian setelah ada pertanyaan itu, maka diturunkanlah oleh Allah Quran surah At-Tin yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapat yang tiada putus-putusnya. Ini kan kita belajar mengenai membaca Quran surah At-Tin. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video membaca Quran surah At-Tin berikut. Di sini, anak ibu, ini adalah video mengenai membaca Quran surah At-Tin. Anak ibu, silahkan ikuti bacaannya di dalam hati. Ikuti bacaan yang ada di dalam video yang akan Ibu tampilkan nantinya. Siap anak Ibu? Siap, Bu. Oke, kita lanjutkan. Halo anak-anak Ibu kelas 4B yang hebat. Berjumpa lagi dengan Bunisla dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun selanjutnya anak Ibu, mari belajar Al-Qur'an surah At-Tin. Allah memerintahkan agar anak muslim rajin membaca Al-Qur'an. Nah, ayo kita membaca Al-Qur'an setiap hari. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Baik, di sini kita akan memulai belajar membaca Quran surah At-Tin. Ayo kita membaca surah At-Tin dengan fasih. Dimulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Nanti anak ibu ikuti bacaannya secara berulang kembali sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Sallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Anak ibu
ini Marodadanahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Ama yukazibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul Allahul Azim. Azim. Terima kasih anak ibu atas partisipasi. Anak ibu itu mengutus satu orang dari kelompoknya ke depan kelas membacakan Quran surah At-Tin yang tadi kan di dalam kelompok. Sekarang didengar lagi ayat pertama ini, ayat kedua ini, ayat ketiga Afin, keempat Yuridal. Silahkan maju ke depan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Kita cukupkan ya untuk pembacaan Quran surah At-Tin. Ayo semua anak ibu kita kasih tepuk tangan untuk yang berani tampil di depan. Terima kasih anak ibu. Di sini anak ibu akan ibu bagikan nanti LKPD. Silahkan anak ibu mengerjakannya secara berkelompok. LKPD-nya ini dia. Nanti yang ini akan ibu bagikan per kelompok. Hari ini materi kita kan mengenai Quran surah At-Tin, yaitu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Kira-kira anak ibu masih ada enggak pertanyaan mengenai membaca Quran surah At-Tin? Tidak, Bu. Tidak, Pas, Bu. Bu. Oke, Bu. pas. Ibu Baik, Bu. pada tahap kesimpulan. Anak ibu, siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, kita masuk tahap refleksi, di mana nanti anak ibu akan mengutarakan bagaimana perasaannya mengenai pembelajaran kita hari ini. Kalau anak ibu merasa senang, silakan dijawab. Kemudian kalau anak ibu merasa sedih, ngantuk, dan lain sebagainya, silahkan dijawab. Jadi nanti anak ibu akan ibu bagikan post-it. Silakan anak ibu tuangkan refleksinya di dalam post-it tersebut. Apakah anak ibu senang mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apakah bosan, ngantuk, dan lain sebagainya. Silakan anak ibu diisi post-itnya ya. Ini post-itnya ibu bagikan. Silakan diisi. Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, silakan anak ibu tempelkan di papan tulis, di mana di sana ditempelkan post-it dari anak ibu masing-masing. Udah ya? Bu. Oke, di sini kita lihat untuk anak ibu ini Fatmalasari. Oh, ternyata anak ibu senang ya mengikuti pembelajaran kita hari ini karena anak ibu Senang, Bu. bisa menonton katanya. Anak ibu nanti akan ibu bagikan tugasnya untuk dikerjakan di rumah ya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan anak ibu membaca materi mengenai hukum nun mati dan tanwin. Baiklah anak ibu, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.